Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya membawakan satu tema, yaitu True Love versus Love Desire. True Love versus Love Desire. True Love artinya semua pasti tahu ya, cinta sejati. Sedangkan Love Desire artinya hawa nafsu. Apa yang membedakan kedua hal ini? Bapak Ibu Saudara, kita beberapa belakangan ini sedang membahas, diajarkan oleh Bapak Gembala soal kasih eros. Kasih eros itu ada kasih yang memang dasar yang seharusnya ya, yang waktu itu pernah dibahas. Kasih eros itu seharusnya adalah kasih yang didasarkan oleh kasihnya Allah, yaitu kasih agape yang melahirkan kasih eros. Sehingga kita mempunyai satu ketertarikan satu dengan yang lain. Itu yang semestinya ya. Berbeda dengan love desire, hawa nafsu. Kalau secara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, true love, mencintai atau cinta sejati itu berarti mencintai seseorang tanpa ekspektasi atau keyakinan yang membatasi. Itu berarti menyayangi seseorang, mendahulukan kebutuhannya di atas kebutuhan Anda sendiri, dan memiliki keinginan yang tulus untuk kebahagiaannya. Tujuannya cinta sejati, true love, itu adalah orang yang dia cintai, bukan dirinya sendiri. Ya. Sedangkan arti dari hawa nafsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Ada satu dorongan, ya, ada satu keinginan yang begitu besar, itu adalah hawa nafsu ya. Dan cenderung orang pengen supaya keinginannya itu terjadi tanpa memikirkan akibatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kasih eros berdasarkan hawa nafsu, berarti kita mencintai orang itu bukan sepenuh hati. Yang dipikirkan bukan orang yang dicintai, tetapi yang dipikirkan adalah diri sendiri. Saya mau dapetin orang itu supaya memuaskan keinginan saya. Karena saya harus dapetin dia. Jadi apapun yang terjadi pokoknya harus dapet aja gitu intinya. Ya kan? Ini saya ngomongin dalam konteks ketertarikan antara lawan jenis ya, pria dengan wanita. Saya nonton satu film, Bapak Ibu Saudara, yang lagi ngehit juga, lagi viral belakangan hari ini. Ini sangat contoh ini sangat cocok dalam hal yang akan saya bahas hari ini. Jadi bagaimana dua orang pria memperebutkan satu orang wanita dengan cara yang sangat berbeda. Pria yang B, anggap aja pria yang B ini yang dasar kasih erosnya tuh love desire. Sedangkan pria A dasarnya itu adalah true love ya. Nah, itu kelihatan banget bedanya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana orang yang menginginkan sesuatu, kasih eros, ketertarikan itu berdasarkan love desire, berdasarkan hawa nafsu. Dia pokoknya apapun caranya harus dapetin cewek tersebut gitu. Walaupun nih ya, ini yang kadang-kadang kalau hasrat yang terlalu hawa nafsu yang kasih eros yang berdasarkan hawa nafsu tuh bahaya. Walaupun orang yang dicintai itu justru harus terluka demi dia dapetin. Dan istilahnya gini, ada orang suka bilang kalau gue gak dapetin dia, orang lain gak boleh dapet. Sampai istilah kata detik-detik terakhir, dia lebih rela itu cewek dia bunuh daripada itu cewek bahagia sama orang lain. Hal bertimbang terbalik dengan pria yang A, yang memang punya kasih erosnya tuh true love berdasarkan kasih yang sejati. Bagaimana dia lebih rela dia yang mati demi wanita yang dia cintai itu bahagia. Dia rela ditembak, istilahnya saat itu ya dalam film tersebut, dia rela ditembak, dia yang kena peluru tersebut, tapi si wanita yang dia cintain hidup. Dia rela melakukan segala sesuatunya walaupun dia lagi sakit,
Dia rela nyamperin itu cewek hanya demi supaya ceweknya itu tidak celaka. Orang yang punya cinta sejati terhadap pasangannya yang berdasarkan kasih Allah, dia akan mencintai pasangannya, mencintai suami atau istrinya dengan sepenuh hati dan fokusnya bukan sama saya. Saya akan berbahagia kalau ngelihat orang yang saya cintai bahagia. Saya akan berbahagia kalau saya melihat istri saya atau suami saya itu bahagia. Lebih baik saya yang sakit daripada dia yang sakit. Lebih baik saya yang ngerasain gak enak daripada harus dia yang ngerasain gak enak. Tapi kalau cinta yang berdasarkan love desire, kasih eros yang berdasarkan hawa nafsu, itu egois Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih ini adalah kasih yang true love ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara, dasari kasih kita, kasih eros yang Tuhan taruh, berdasarkan kasih agape, true love, cinta sejati yang dari Allah. Itu yang akan membuat pernikahan kita itu kuat sampai akhir Bapak Ibu Saudara. Lika-liku pernikahan itu pasti ada ya, konflik segala macam. Tetapi kalau kasih itu, kasih erosnya itu, ketertarikan kita sama pasangan berdasarkan kasih Allah, itu akan membuat pernikahan kita berhasil. Kita akan lebih sabar saat ngelihat pasangan kita tuh kelakuannya gitu luar biasa misalnya ya kan atau ada orang yang lihat istrinya yang aduh gila nih istri susah banget gitu kan ya, nggak bisa tunduk-tunduk, tapi karena dia mencintai dengan kasih Allah maka dia akan bisa terima segala kekurangan. Apapun yang menjadi kekurangan pasangannya akan dia terima. Sama seperti Yesus menerima kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya dasar kasih agape, maka kita akan bisa menerima segala kekurangan pasangan kita. Hari ini mari, yuk jangan kita mencintai pasangan kita berdasarkan kasih eros yang egois, yang gak peduli sama pasangan justru demi saya, dan saya. Kalau true love itu adalah kamu, dan kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, kami bersyukur. Hari ini biarlah kasih eros yang sudah Tuhan berikan itu dilandasi oleh kasih agape yang dari Allah. Biarlah kasih agape ini boleh mengalir, membuat kasih eros itu begitu nikmat, begitu luar biasa, begitu mempesona. Sehingga membuat setiap pernikahan anak-anak Tuhan itu menjadi semakin mesra dan semakin luar biasa. Sehingga bisa memberkati orang lain dan bertahan walaupun di tengah konflik, di tengah badai apapun. Karena kami memiliki kasih eros yang sejati dari Tuhan. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai bicara. Biarlah pagi hari ini kami mau belajar mempraktekkan dan mengalirkan kasih eros yang dari Allah yang sejati kepada pasangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama praktekkan kasih eros yang dari Allah. Selamat praktekin kasih, Tuhan Yesus memberkati.